Shalom, salam sejahtera. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan kalau kita semua berada dalam sukacita dan kesehatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, hari ini saya akan membuat roti sobek atau roti kasur, tetapi isiannya akan saya beri keju. Ya. Nah, ini saya sudah bikin adonan yang terdiri dari tepung terigu, dari mentega, telur, sedikit garam, dan juga susu, serta tidak boleh lupa raginya. Ini saya sudah adonin, saudara-saudara, seperti ini hampir kalis, ya. Nah, saudara-saudara, memang membuat roti itu tidak gampang, ya. Banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama pada saat proses pengadukan adonan itu tadi. Dalam resep roti sering kali tertulis bahwa adonan itu harus diuleni, tapi boleh juga di mixer. Tapi kali ini saya akan menguleninya. Jadi dikatakan di sana adonan rotinya harus kalis. Ya, tahu nggak saudara-saudara kalau adonan yang kalis itu seperti apa? Nah, adonan roti yang kalis itu syarat utama memang sebelum akhirnya roti ini dipanggang, gitu ya, dan menghasilkan roti yang sangat lezat. Dibilang kalis kalau adonan ini sudah mudah dibentangkan seperti ini. Ya, tetapi ini belum terlalu kalis, sedikit lagi. Dia tidak mudah robek, ya. Ini belum terlalu kalis, tidak mudah robek dan tembus pandang. Supaya kalis, saya terus-menerus akan membantingnya, saudara-saudara. Membanting roti ini. Adonan ini maksud saya. Dan biasanya saya hitung ada sekitar 180 bantingan atau lebih kurang 10 sampai 15 menit akan menghasilkan nanti adonan yang benar-benar kalis yang kita inginkan. Baru setelah itu kita bentuk dan kemudian kita panggang. Saudara-saudara, hidup kita pun diibaratkan seperti adonan roti yang dibanting-banting seperti ini agar mudah roti ini dibentuk dan menghasilkan sebuah roti yang lezat sekali, yang empuk. Melalui beberapa proses ya, yang tadinya hanya terdiri dari tepung, telur, kemudian ragi, kemudian mentega, garam, ya, lalu diaduk semua, maka menghasilkanlah sebuah adonan dan juga roti yang lezat. Seperti itulah saudara-saudara kehidupan kita yang awalnya kurang berarti. Ya, siapakah kita? Kita hanya dari debu dan tanah. Namun ketika Tuhan mengambil kita dari kehidupan yang tidak memberikan arti itu, Dia mulai membentuk kita. Ya, seturut dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kita pun menjadi manusia yang sangat berharga. Namun proses pembentukan Tuhan memang tidak mudah, saudara-saudara. Pasti akan mengalami tahapan-tahapan seperti ketika kita membuat roti yang harus dibanting ya, agar menghasilkan roti yang lezat dan empuk. Hidup kita pun seperti itu. Kadang kita merasakan sakit hati, tersinggung, marah, kecewa, sedih, duka, dan lain sebagainya. Namun itulah proses pembentukan dari Tuhan. Dan kita harus rela memberikan hidup kita untuk menjalani proses itu. Karena Allah kita itu adalah Allah yang tahu persis bagaimana kehidupan kita kelak. Makanya Dia pun membentuk kita, membentuk saudara dan juga saya sesuai dengan kehendaknya. Dia memperbaiki kehidupan kita yang lama dan kemudian memolesnya menjadi yang lebih indah lagi sehingga menjadi alat yang berguna bagi kemuliaannya. Saudara-saudara, oleh karena itu jangan pernah menyerah bila saat ini hidup kita sedang mengalami berbagai macam penderitaan, kesulitan, pergumulan, pencobaan. Pencobaan-pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Benar, Tuhan izinkan itu semua terjadi, saudara-saudara. Tuhan izinkan kita mengalaminya.
Karena ini adalah sebuah proses kehidupan yang harus kita lewati. Proses menuju keindahan dan kesempurnaan. Agar kita menjadi bejana-bejana yang indah di tangan Tuhan. Mempunyai arti. Hidup kita mempunyai nilai bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi jangan pernah kita tawar hati dengan proses Tuhan. Tapi sebaliknya berilah dirimu, diri saudara dan juga saya untuk dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan adalah jawaban dari setiap perasaan khawatir kita. Tuhan adalah jawaban dari setiap rasa kecewa kita, duka kita, sedih kita. Tuhan adalah obat yang manjur dari setiap rasa takut yang kita hadapi. Termasuk juga Tuhan adalah jawaban dari setiap sakit atau penyakit yang kita alami. Tuhan itulah solusinya, saudara-saudara. Tuhan adalah jalan yang terbaik dari setiap atau dari semua pergumulan-pergumulan yang kita alami. Kita diminta untuk selalu bergantung kepadanya. Kita diminta untuk secara penuh, secara totally menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepadanya. Kita diminta untuk melibatkan Tuhan dalam setiap situasi sulit, setiap pergumulan, masalah, dan tantangan yang kita alami. Hanya karena dialah, saudara-saudara, jawaban yang jauh melebihi segalanya. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Termasuk kita punya Tuhan yang besar. Melebihi setiap persoalan kita hari ini. COVID-19. Kita tahu saudara-saudara, bagaimana saat ini kita tetap harus ada di rumah saja. Bekerja dari rumah, kemudian melakukan tugas-tugas sekolah juga dari rumah, beribadah juga dari rumah. Masa PSBB-nya sudah mulai dilonggarkan, kita akan masuk di dalam kehidupan new normal. Tapi percaya dan yakin kita mempunyai Tuhan yang melebihi segala-galanya. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan memberkati.